Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai mahasiswa SI dari Politeknik Subang Faris Asasumiz ingin mempresentasikan apa yang saya pahami tentang 5 generasi sejarah komputer ya. Yang pertama adalah generasi tabung vakum. Penciptaan komputer untuk pertama kalinya diciptakan pada tahun 1946 serta menggunakan tabung vakum untuk komponen baku pada komputer ini. Penggunaan tabung vakum sangat tidak efisien karena dapat menghasilkan panas berlebih serta membutuhkan daya listrik yang besar. Komputer generasi pertama ini masih menggunakan bahasa mesin sebagai bahasa pemrogramannya. Bahasa mesin sendiri juga menjadi bahasa pemrograman yang paling dasar dan hanya bisa dipahami oleh komputer. Dalam satu waktu, komputer generasi pertama dapat memecahkan masalah dengan kemampuan yang terbatas. Input yang digunakan pada generasi ini menggunakan atau punched card serta pita kertas. Sedangkan untuk output yang digunakan komputer ini menggunakan output berupa printout. Hampir sekitar $1 juta dihabiskan untuk membuat komputer yang sangat menakjubkan pada masanya. Kedua, generasi transistor. Adanya transistor ini juga dapat menjadi tandanya muncul generasi kedua dari komputer. Teknologi transistor ini dipakai sekitar tahun 1959 sampai 1965. Jika dilihat lagi, ukuran transistor jauh lebih kecil dibandingkan dengan tabung vakum. Selain dari segi ukuran, panas yang dihasilkan juga lebih sedikit. Tidak hanya itu, tingkat kegagalan cenderung lebih kecil. Untuk bahasa pemrograman yang digunakan pada komputer ini tentunya menggunakan bahasa pemrograman yang berbeda, yaitu menggunakan bahasa assembly. Ketiga, generasi IC. Untuk generasi ketiga, komputer pada masa ini menggunakan sirkuit terintegrasi atau IC sebagai pengganti transistor. Transistor pada generasi sebelumnya diperkecil, kemudian diletakkan pada IC yang sama pada IC yang terdiri sebagai transistor, resistor, serta kapasitor. Teknologi ini pertama kali dikembangkan oleh seorang insinyur listrik yang bernama Jack Kilby. Penemuannya dapat membuat komputer menjadi lebih cepat dan efisien serta membuat komputer dengan IC lebih cepat dari generasi sebelumnya. Selain itu, komputer IC merupakan komputer pertama yang menggunakan keyboard dan monitor yang mana sebelumnya masih menggunakan kertas. Karena ukurannya lebih kecil dan harganya lebih murah, orang-orang pada masa itu dapat membeli komputer ini. Keempat, generasi mikroprosesor. Sejarah komputer dan berkembangannya berlanjut hingga pada mikroprosesor yang sampai pada saat ini masih digunakan oleh masyarakat, termasuk masyarakat Indonesia. Awal dari komputer mikroprosesor ini digunakan oleh IBM pada tahun 1971, yang kemudian pada 1984 Apple merilis Macintosh. Lahirnya generasi komputer mikroprosesor ini juga menjadi penanda kelahiran internetnya. Perkembangan dari komputer ini bisa dilihat dengan adanya GUI sebagai tampilan mouse serta komputer jingjing atau kita sebut laptop. Terakhir adalah generasi sekarang yang bernama AI ya. Sejarah komputer dan perkembangannya terus berlanjut sampai pada saat ini hingga terciptanya sebuah teknologi bernama AI. Generasi komputer AI yang berarti adalah kecerdasan buatan yang dapat melakukan input yang lebih baik. Bahkan dengan teknologi AI ini, kita dapat menginput bahasa yang kita ucapkan sehari-hari serta dapat mempelajari lingkungan sekitar serta menyesuaikan keadaan. Sehingga teknologi AI ini
dinilai menjadi terobosan terbaru dari komputer. Tidak jarang juga banyak developer yang menggunakan sistem AI. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf untuk jikalau masih ada kesalahan. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.